Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan aplikasi Dapodik 2024 ya. Jadi lebih tepatnya kita bahas terkait dengan siswa yang belum lulus dari aplikasi Dapodik ya. Sebagaimana yang sudah saya katakan di video sebelumnya bahwa ya memang kemarin itu ada beberapa hal yang terjadi pada aplikasi Dapodik 2024 di mana ya database-nya itu tidak menyesuaikan dengan aplikasinya ya ataupun sebaliknya. Nah, di sini kemarin sudah dirilis Dapodiknya ataupun sudah diperbaiki page-nya itu, yaitu di sini ya teman-teman bisa dapatkan ya di link unduhan di webnya Dapo.Kemdikbud.id. Jadi kemarin itu baik itu versi installer ataupun versi page itu kemarin tidak bisa dilakukan yang namanya sinkronisasi dan tarik data karena ya ada beberapa hal yang dikerjakan di database-nya ya, dimana ketika nanti Bapak Ibu tarik data itu tidak berubah. Makanya kemarin ketika Bapak Ibu ingin sinkron ataupun tarik data itu tidak ada ya, karena kita kan rilisnya versi paid ya. Kalau memang installer ada juga yang melakukan yang namanya installer tapi kelas akhirnya masih termasuk dalam database-nya. Jadi kemarin siswa akhirnya itu tidak tidak menyesuaikan sistem ya. Artinya misalkan kemarin ketika awal-awal rilis ya teman-teman sobat data semuanya itu melakukan yang namanya hapus Dapodik yang lama kemudian melakukan installer. Nah, di installer ya itu sudah yang namanya versi baru ya 2024, tapi itu masih ada yang kelas akhir ya. Begitu juga yang update page, begitu tarik data masih ada yang kelas akhir ya. Artinya tidak ada perubahan. Misalkan dia juga sudah mendaftar kurikulum Merdeka, tapi di dalam database Dapodiknya itu dia belum kurikulum Merdeka, artinya rombelnya belum berubah. Nah, ini baik yang saya ulangi lagi ya, mungkin di video-video sebelumnya sudah saya juga lakukan. Bagi siapapun yang sudah melakukan install aplikasi baik installer ataupun paste, itu tolong lakukan yang namanya tarik data dulu untuk menyesuaikan data dari server. Nah, jadi Bapak Ibu ya sebelumnya silahkan Bapak Ibu cek dulu ya di sp.data.kemdikbud.id apakah siswa kelas akhir Bapak Ibu ya sudah berada pada menu yang namanya menu lulus ya. Nah, ini kemarin yang terjadi ya ketika Bapak Ibu melakukan tarik data ataupun apa itu tidak berubah, bahkan yang installer masih ada peserta didik yang akhir ya. Nah, jadi sekarang ini tidak ada lagi ya, sudah diperbaiki dengan syarat Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya penyesuaian. Nah, di sini Bapak Ibu klik di bagian data pokok, klik aja di bagian siswa ya. Klik di bagian lulus. Nah, lihat di sini tahun lulus 2023. Ada nggak siswanya? Ada. Nah, kalau sudah ada, maka ketika Bapak Ibu lakukan yang namanya sinkron ataupun tarik data, maka ini harus menyesuaikan di aplikasi Dapodiknya ya. Nah, kemarin ada juga nih kasus saya installer Pak Mun udah nggak ada siswa siswa kelas akhir seperti video Pak Mun. Itu karena memang sudah diperbaiki ya Bapak Ibu. Nah, di sini di notif ya, kemarin sudah dikeluarkan. Nah, untuk mendownload aplikasi dari notif ini, Bapak Ibu hidupkan dulu yang namanya koneksi internet ya, karena linknya itu langsung terhiperlink ke yang namanya aplikasi ataupun link ke servernya ya. Nah, kalaupun Bapak Ibu mau mengambil page yang terbaru, lihatlah di bagian web Dapo.Kemdikbud.id di bagian unduhan. Di sini ada page yang terbaru ya. Memang nama page-nya itu tidak berubah 2024, tapi ini hanya perbaikan aplikasinya saja ya. Oke, nah di sini coba kita lihat di bagian peserta didik ya. Nah, di sini peserta didik kelas 6, misalkan Bapak Ibu kemarin masih menggunakan 2023D ya, kemudian update page dari versi 2024. Nah, di sini ya, kita kan kemarin posisi Dapodiknya itu kan masih versi genap ya. Nah, kalau ketika kita install yang ini sudah diganjil dan tahun ajarannya sudah berubah di bagian ini, detailnya di bagian ini. Nah, di sini kelas 6 kan masih di sini. Sementara ya di server ataupun di online-nya itu sudah berubah
ke lulus. Maka supaya peserta didik ini yang kelas akhir ini berada pada kondisi yang seperti ini ya, maka kita lakukan tarik data ya. Kita validasi dulu, kita tarik data dulu ya. Nah, kalau kemarin itu di komen-komen kolom komentar di YouTube-nya saya ya, ada yang tanya itu tarik data peserta didik baru atau luluskan dulu ya. Kita ya sebelum menyambut tamu yang datang, tetap kita membersihkan rumah terlebih dahulu. Maka bereskan dulu aplikasi Dapodiknya ya. Setelah itu barulah fokus pada penataan kelas baru ya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu ingat ya. Nah, kemudian nanti jangan bingung. Kok di aplikasi Dapodik saya ini masih kurikulum merdeka, apa kurikulum K13. Sementara kan saya sudah daftar IKM kok tidak berubah. Maka tarik data dulu untuk menyesuaikan yang namanya keadaan yang sudah ada ya di server Dapodik. Makanya ya baik admin Dapodik atau apa selalu bilang bahwa Bapak Ibu tolong lakukan tarik data setelah melakukan instalasi aplikasi Dapodik, baik yang installer ataupun yang page ya, ataupun yang meneruskan dengan page. Nah, maka ini kemarin ada notif di sini ya, di bagian notifikasi ini ya, ini sudah ada ya tanggal 13 Juli. Jadi kalau kemarin yang pakai di apa namanya di tanggal 6 ya, ini yang rilis ya, maksudnya yang rilis ketika rilis pertama itu kelas 6 baik installer itu masih ada ya, harusnya tidak ada lagi karena sudah lulus bersama. Nah, di sini ya ditandai kalau Bapak Ibu sudah menggunakan page yang terbaru ya, saya ajari caranya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu ini kebetulan SD Bapak Ibu. Nah, di sini SD kemarin untuk kelas 6 ya, saya cari dulu kelas 6. Nah, ini kelas 6 misalkan. Di sini ketika kita klik registrasi, di sini keluar yang namanya menu lulus. Ada menu lulusnya ya. Ini untuk aplikasi yang ketika hari pertama rilis. Nah, di sini ada pilihan lulus. Nah, setelah kita update menggunakan versi page yang terbaru ya, yang sudah ada di sini ya, ataupun nanti Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi video ini. Itu nanti Bapak Ibu update. Nah, setelah update ya, untuk memastikan bahwa sudah yang terbaru juga, Bapak Ibu klik di bagian kelas akhir di kelas 6. Coba lihat bahwa harus hilang ya Bapak Ibu, tidak ada lagi tulisan lulusnya. Ya, itu tuh menandakannya. Nah, kemudian di bagian peserta didik ini sudah juga dituliskan peserta didik yang bisa diluluskan hanyalah peserta didik yang berada pada rombel belajar akhir. Kalau yang PAUD ya, yang formal itu berada di kelompok B. Untuk yang SD berada di kelas 6 ya, untuk SMP di kelas 9 dan untuk SMA itu di kelas 12 ataupun untuk SMK itu ada yang di 13. Dan untuk paket ya, untuk yang PKBM itu di paket A ya. Kemudian di paket C juga seperti itu dan seterusnya. Ya, itu yang lulus otomatis by system. Nah, untuk PAUD yang non formal seperti KB, TPA dan SPS itu lulusnya secara manual ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana posisi? Nah, ini kan masih ada kelas 6. Nah, maka solusinya adalah Bapak Ibu lakukan yang namanya perhitungan validasi tadi. Kemudian Bapak Ibu klik tarik data. Nah, ini kemarin sudah saya bahas. Apa itu tarik data, apa itu sinkron. Nah, kalau tarik data adalah proses satu arah yang menurunkan data yang mengalami perubahan yang ada di server. Misalkan nih, admin dinas ada menambah yang namanya guru, Bapak Ibu memindahkan guru ataupun mengubah data dan sebagainya untuk menurunkan ke dalam aplikasi Dapodik, maka itu dilakukan namanya tarik data, ya. Nah, proses ini tidak mengirimkan data. Artinya, ketika Bapak Ibu melakukan tarik data, ini kita tidak mengirim dari aplikasi Dapodik ke server. Tapi ketika kita tarik data berarti apapun perubahan yang sudah terjadi secara online ya di server, maka akan masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Itu pengertian tarik data. Nah, kemudian untuk yang sinkronisasi aplikasi Dapodik yaitu proses dua arah. Artinya mengirim dan menerima. Ya, artinya kita mengirim hasil perubahan yang kita lakukan di aplikasi Dapodik, kemudian kita menerima hasil yang terjadi di perubahan server, ya. Nah, di sini saya akan tarik data. Jadi kalau tarik data itu hanya bisa dilakukan jika ada invalid. Tapi kalau yang kalau yang sinkron nggak boleh ada invalidnya, ya.
Nah, kemudian kita klik ya. Nah, nanti ini kelas akhir setelah proses tarik data, dia akan hilang dari aplikasi Dapodik kita dan berada pada PD keluar dengan keterangan lulus bersama. Nah, di sini akan kita cek nanti ya kelas 6-nya. Oke, kita tarik data dulu. A few moments later. Oke, ini hampir selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, ketika nanti Bapak Ibu tarik data, ya cek dulu nih, apa sih yang mengalami perubahan, ya. Ini yang mengalami perubahan. Nah, ini, ya. Nah, ini. Jadi ketika nanti perubahan yang data masuk ke lokal, ini ada 28. Nah, yang berarti registrasi peserta didik ya yang masuk ke lokal itu sudah berubah menjadi lulus ya. Dan di sini kita cek lagi nih. Nah, ini yang lulus 2023 sebanyak 28. Nah, yang masuk ketika kita tarik data ya itu juga 28. Ya, mohon Bapak Ibu kalau sering mengikuti video-video dari saya mungkin Bapak Ibu akan mengerti ya. Karena saya akan menjelaskan secara detail supaya Bapak Ibu mengerti pendataan Dapodik ini ya. Nah, setelah dicek ya registrasi peserta didik ini masuk 28. Nah, di SPD tadi juga kita sudah lihat ya lulusnya juga 28. Nah, ini kan sudah masuk. Nah, kemudian setelah proses tarik data ini, langkah selanjutnya apa, Bang? Nah, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu refresh aplikasi Dapodiknya. Ya. Jadi, sebelum kita bekerja, turunkan dulu hasil dari data server ya. Jangan kita lakukan langsung sinkron karena kita nggak tahu nanti posisi data server kita seperti apa, ya. Nah, jadi setelah kita lakukan tarik data, ya, kita cek lagi nih data peserta didiknya, ya. Berkurang nggak jumlahnya? Ya. Yang pertama, boleh dilihat dari beranda, boleh dilihat dari jumlah peserta didik yang ada. Nah, di sini di beranda juga Bapak Ibu bisa lihat ya, jumlah peserta didiknya berapa. Nah, setelah seperti ini ya Bapak Ibu silakan lagi cek data siswanya. Ini sudah berkurang ya. Artinya ya ini sudah menyesuaikan. Nah, kemudian klik di bagian peserta didik, kemudian klik keluar. Nah, ini posisinya ini sudah keluar ya. Kita klik tahun lulus, klik 2023 ya. Nah, di sini ada jumlahnya juga di bagian ini ya. Ini lulus bersama ya. Jadi kalau yang lulus bersama adalah lulus yang dari sistem ya, itu keterangannya. Artinya diluluskan oleh pihak pusatnya ataupun admin Dapodiknya ya, seperti yang terjadi di SPD tadi. Nah, setelah seperti ini ya barulah Bapak Ibu bekerja ya. Jadi yang kurikulum merdeka juga sudah menjadi kurikulum merdeka karena dia sudah menarik dari server. Bagi yang kemarin belum mendaftar IKM ya, kemudian nanti jangan bingung kok di Dapodik saya masih kurikulum 13 sementara ya, cek di bagian ini. Sementara saya sudah kurikulum merdeka, sudah terdaftar kemarin Pak Mun, tapi kenapa tidak berubah? Karena dia tidak melakukan yang namanya tarik data, penyesuaian sistem dulu. Makanya ya baik dari awal video cara nginstal, kemudian kemarin juga, kemudian ini saya menjelaskan bahwa harus tarik data dulu setelah install, baik itu versi installer ataupun paid, untuk menyesuaikan dulu ya dengan keadaan data kita di server. Nah, jadi seperti itu cara meluluskan peserta didik yang kelas 6 ya Bapak Ibu, ataupun yang kelas akhir ya, baik dari SD, SMP ya. Jadi kalau PAUD, kalau yang TK ya itu kena luluskan bersama. Jadi untuk menghilangkan ya siswa yang ada di kelompok B ya itu tarik data juga. Kemudian yang PAUD yang non formal itu yang KB, TPA, SPS, silahkan ke menu peserta didik. Mereka nanti akan muncul yang namanya lulus ya, diluluskan otomatis. Nah, saya misalkan saya buka yang PAUD-nya ya, yang PAUD biar adik-adik kita yang PAUD mengerti juga. Nah, ini yang PAUD ya. Kebetulan ini sudah kita luluskan kemarin ya. Sebelum masuk di Juni ini. Nah, nanti mereka yang PAUD non formal ya, KB, TPA, SPS, itu klik di bagian registrasi, nanti mereka silakan keluarkan. Di sini mereka ada menu lulus karena mereka di sini tidak termasuk dalam sasaran lulus bersama dari sistem. Tapi yang TK di kelompok B itu lulus bersama. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang
yang sekolah formal ya, itu dari SD, SMP, SMA itu ada kelulusan bersama untuk kelas akhirnya. Begitu juga dengan PKBM ya, paket A, B, C juga seperti itu ya kan. Jadi lakukan tarik dulu biar hilang kelas akhirnya. Nah, untuk yang lain ya, pertanyaan yang sering ya, mohon maaf nih videonya agak lama tapi nggak apa-apa. Nah, silakan Bapak Ibu klik di bagian misalkan kayak kemarin ada keluhan, Pak, saya gurunya nggak tampil ya, di beranda kosong katanya. Nah, silakan Bapak Ibu ke menu guru, klik salin penugasan. Nanti gurunya bakal ada. Nah, misalkan ini kayak gini ya kan. Nah, di beranda nanti panik mereka nih. Kok guru saya 0, Pak Mun? Ya, kok teknik saya 0? Silakan Bapak Ibu ke bagian guru, klik salin penugasan ya. Klik salin penugasan. Nah, saya ulangi lagi. Bagi yang kosong guru ya, silakan Bapak Ibu klik di bagian jumlah guru ya, di beranda dulu, lihat ini kosong. Kemudian klik di bagian guru ya. Ini kalau kosong, yang di beranda ini kosong, di teknik kosong, bangun gimana nih jumlah rombel kosong ya. Klik di bagian guru dulu ya, klik di bagian guru, klik salin penugasan. Nah, itu baru nampak ya. Tapi kalau yang jenjang ke SD ya ke atas, itu mereka begitu klik di bagian ini nampak gurunya ya, nampak gurunya. Tapi kalau yang PAUD belum nampak, kita salin penugasan dulu. Nah, kemudian untuk teknik juga nggak nampak seperti ini Pak Mun, mana capseknya? Ini capseknya ya. Kita klik penugasan, salin penugasan. Nah, ini baru nanti tampil di beranda. Ya, untuk tampil di beranda jangan panik lagi, kan sudah saya lakukan refresh ya. Makanya saya bilang di mana-mana tuh kalau sudah melakukan perubahan data tolong refresh aplikasi Dapodiknya biar terbaru. Nah, seperti ini sudah tampil ya, sudah tampil seperti ini. Nah, kemudian juga apa lagi ya yang sering ditanya terkait dengan rombel juga. Nah, rombel ini nggak nampil rombel Pak Mun. Ini kenapa nih nggak tampil rombel? Ya, silakan Bapak Ibu klik di menu aksi ya. Ini operator senior jangan ketawa kalau lihat video ini ya. Nah, ini banyak operator yang baru ya. Nah, kita harus juga membantu mereka jangan panik. Nah, ini klik yes. Nah, jadi naikkan kelas ya. Nah, nanti kalau yang ke SD ya, itu kan naikkan kelas. Jadi di kelas 1 jadi kelas 2 ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu nanti tambah untuk rombel kelas 1-nya. Ya, makanya saya bilang kita dalam bekerja aplikasi Dapodik ini selesaikan dulu masalah di dalam rumah, barulah kita menerima tamu ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sedikit pencerahan dari saya terkait dengan pertanyaan teman-teman yang sering saya terima. Nanti kalau memang ada yang lain ya bakal kita bahas juga di video kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dan semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar karena saya bakal pas respon kalau di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang Bapak Ibu suka dengan video saya silahkan like dan silahkan share ke rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.